bersemayam. Bersemayam itu seperti apa? Siapa yang meyakini Allah bersemayam di atas arsy? Jangan pakai akal, pakai qaul ulama. Ulama siapa? Ulama dari Kementerian Agama, orang-orang NU. Anak, namanya siapa? Oh, itu dari kementerian yang dulu, Pak, yang pertama kali. Ini kok Yang aneh. pertama kali menerjemahkan Al-Qur'an. Fitnah, tukang fitnah aja. Gini, nggak ada ulama NU yang begitu. Loh, Pasti ada tafsirannya. itu Dengarkan. Komandan isinya bukannya orang NU, Ini Pak. ada Dengarkan. Assalamualaikum Ustaz Ali. Fitnah, jangan suka fitnah, Asob, jangan suka fitnah, bahaya. Jangan suka Waalaikumsalam. fitnah. Iya, gimana Ustaz Alif? Biasa Ustaz. Ya, silakan kalau mau ngomong Ustaz. Iya, ini si Asop ini kalau di Komal Mataram ini kayak anjing dia ini. Kalau di sini dia tengoklah, perhatikan kalau di Komal Aswaja ini kita diberikan waktu ruang ngomong. Kalau di Komalnya Mataram orang ini kayak anjing semua ini. Ngomong Gimana, Mas namakan Arif? Muhammadiyah ini. Merusak Mas nama Arif mana, Muhammadiyah Mas kalian itu. Arif? Dicari aja itu orang mana, dicari, lihat di akunnya, dicari aja orang itu. Kalau udah begitu, kalau udah ngerusak nama organisasi, dicari aja itu. Habis Iya, nanya hilang. siapa kemarin tuh fotonya sudah saya screenshot itu. Siapa namanya? Si orang Batak itu. Kalau ketemu mampus kau. Pasir Kepo. Hilang ya? Blok Genang nomor 8. Lupa namanya Ustaz. Kanan ya? Namanya barisan kan? Enggak, ini belum pojok nomor 8. Ya. Hebatnya kalau kita diskusi sama orang ini, Oh, nggak dikasih apa bicara. Apalagi si Bataram itu. Udah tua ngomong nggak jelas, nggak apa. Mau diskusi nggak ilmiah dia. Bagaimana mau dapat ilmu? Hanya saja dia di otak mereka ini hanyalah dugaan-dugaan. loh, Mas Farid kemana ini? Kau jangan kau namakan Muhammadiyah ya. Ada Muhammadiyah itu setuju dengan pendapat Wahabi itu. Gimana, Mas Farid? Apanya? Dia yang nanya, dia yang Kami lupa. itu ulama salaf. Itu kan terjemahan itu bukan maksud dari ayat. Kalau kamu pengen tahu maksud dari ayat, baca tafsirnya, baca penjelasan ulama, bukan terjemahan. Terjemahan bener apa salah, Mas Paham. Farid? Kalau hanya terjemahan, hanya menerjemahkan ya begitu, tapi salah terjemahan. Sesudah ada benar. revisi maka terjemahannya salah. Sudah. Percuma Halo. Ustaz Farid. Sudah. Mereka nggak Halo, pernah Kementerian belajar Agama, tafsir, ini disalahkan nih sama nggak pernah belajar Farid kias. ini. Tidak apa-apa. Percuma kasih tahu mereka. Nggak apa-apa, Sebenarnya Zat. lebih hebat dari Kementerian Agama nih, bisa menyalahkan. Oh iya jelas. Ya jelas, saya kan pakai ulama salaf. Ayo, kapan pertemukan saya dengan mereka-mereka? Mau enggak memfasilitasi duit dari kamu? Yo, fasilitasi saya. Kalau Berani enggak? Kalau terjemahan salah, yang benar gimana? Yang benar Allah beristiwa di atas arsy. Apa maksud istiwa? Enggak ada yang tahu. Itu. Kalau Allah beristiwa, iya Allah beristiwa. Tapi istiwa itu apa maknanya? Allahu a'lam. Sesuai dengan ulama siapa? Sesuai dengan ulama dilihat kamu, Abu Ja'far atau Hawi itu. Wa qulu Allahu a'lam bima tasyabbaha minal Qur'an. Itu. Anda punya terjemahan nggak? Saya ya Quran terjemahan punya, tapi tidak pernah memaknai, memahami ayat Quran lewat terjemahan. Memahami Quran ayat lewat tafsir. Nanti anggap salah. Kalau kamu, pakai? ya enggak, saya nggak pakai, cuma punya dok. Oh, hebat. Ya kan. Tapi saya punya kitab tafsir banyak. Ada tafsir Tobari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Baghawi. Itu. Ya.
Berarti Ya, semua enggak, kamu terjemahan- punya kitab tafsir enggak? Kamu berarti punya semua kitab tafsir terjemahan enggak? salah Salah. ya. Untuk ayat-ayat mutasabihat salah. Wahabi mana ada kitab tafsir, mana ada tafsir, mana ada kias Wahabi, mana belajar itu. Lalu Pak kebenaran Asof, orang Bang Asof tak tanya ya Bang Asof ya. Bang Asof tak tanya dulu. Terus apa tujuan para ulama itu menulis kitab tafsir? Kalau terjemahan sudah cukup. Nah, ulama-ulama yang lebih paham dari Bang Asof ini ya kan menulis tafsir. Karena apa? Supaya orang awam paham bahwa arti maksud itu bukan arti itu terjemahan itu bukan maksud dari sebuah ayat. Itu Oke, ulama tafsir ada berapa, Pak? banyak ulama tafsir. Ada berapa kira-kira yang Ente tahu? Wah, tidak bisa disebutkan lah, banyak banget. Yang 100 saya punya ada. nih ya lebih. B. Ih. Semua sama nggak tafsirannya? Tafsirannya tuh mirip-mirip sama, yang pernah saya baca, nih. Ya, dengarkan nih. Fathul Bari, Tobari, Imam Abu Ja'far At-Tabari, Ibnu Katsir, ya Bang. Terus Imam Qurtubi, Jalalain itu sama, merujuk ke Abu Ja'far At-Tahawi. Baik. Tunjukkan. Itu apa lagi? Tunjukkan tafsiran Qiyas Toha ayat Kalau 5 kamu dari Ibnu Katsir. dari Ibnu Katsir, kamu Jangan, mau Ustaz. ngasih duit berapa? Dituruti Ustaz. Nggak, Jangan diturutin, kalau kamu dia minta nggak pernah saya. bawa kok. Iya, kalau kamu membawakan Jangan mau, tafsir, kamu enak buka aja diturutin. Kalau aku mau buka tafsir, kamu buka juga. Kamu nggak bisa baca kitabnya. Kan ente Kamu pakai mau tafsir apa? Gini loh, jangan bisanya cuma menut. Maaf Ustaz. Jangan bisanya itu cuma menuntut. Ini nama diskusi. Loh, saya kan nggak Kamu pakai juga tafsiran. bisa membawakan referensi kamu, gitu loh. Saya kan nggak pakai Gini tafsiran. sebentar. Boleh. Saya bukakan, kamu baca sendiri. Percuma kalau saya yang baca. Kan Loh, Anda pakai yang bahasa baca. Arab. Itu dalil Anda. Yo, kalau saya yang baca, bukan. Kalau saya baca, kamu tidak percaya, dikira saya bohongi. Ya, kamu baca percaya, sendiri. percaya. Silakan baca. Oh, enggak, saya maunya kamu yang baca. Itu dalil Supaya Anda. tidak Anda ada. yang baca. Enggak lah. Percuma. Terus besarin Ustaz Farid biar dilihatin ya kitabnya, suruh itu siapa namanya, si Asop ngebacanya. Oh ya siap. Betul. Bentar, ambil kitabnya. Jangan gini asal kamu itu ya, diskusi itu harus dua arah ya. Diskusi itu dua arah. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah menunjukkan referensi, begitupun kamu juga harus bisa menunjukkan referensi. Loh, Itu namanya diskusi. Saya kan nggak pakai tafsiran. Asof, ini Lalu kamu yang kamu pakai apa, Asof? Yang kamu pakai apa? Terjemahan. terjemahan. Oke, Ya saya terjemahannya bacain ya. mana? Tampilkan terjemahannya. Gitu loh. Ya, kan udah disebut Aku ini- berkali dari tadi, masa harus ditunjukkan. Aku yang bacain Ya ya. tunjukkan dong. Gini Asof, terjemahan ayat berapa tadi? Ayat Toha ya? Toha 5. Toha 5. Yaitu Tuhan yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas aras gitu kan ya. Terus kata Kemenak, sifat Allah yang wajib kita imani sesuai dengan kebesaran Allah dan kesuciannya. Artinya Kemenak itu aswaja. Paham? Jadi di bawah ada penjelasannya. Sesuai dengan kebesaran dan kesuciannya. Berarti dia aswaja. Kemenak aswaja berarti. Nah, Tidak iya. dimaknai secara dohir. Yo, tadi disalahkan sama Mas Farid terjemahannya. Lah kan ada itu, ada keterangannya kan. Sesuai dengan kesuciannya itu ada di sifat 20. Kita tidak boleh memaknai, mengartikan dat Allah yang tidak sesuai dengan kesuciannya. Artinya Kemenak adalah azwaja. Ya. Paham? Nah, berarti terjemahnya salah nggak Pak Ismail? Yang penting kamu memahami bahwa Allah itu tidak boleh disifatkan yang tidak sesuai dengan kesuciannya.
Saya tanya Enggak. Pak Ismail, terjemahannya salah nggak? Ya benar kan, ini udah dijelasin. Oh ya udah kalau benar, buat saya Apa? benar. Berarti apa? Berarti Kemenag itu maknanya takwil atau tahwid. Takwil atau tahwid Kemenag itu. Buktinya apa? Buktinya beliau mengatakan mengimani sesuai kebesaran dan kesuciannya. Dan itu kita bisa lihat dari sifat 20. Di mana kita menolak sifat-sifat yang tidak sesuai dengan kesucian Allah. Begitu. Muhalafatul hawadis. Sudah jelas Pak Ismail, kalau terjemahannya sudah benar, katanya kan udah benar, ya sudah benar. Cuma Mas Ya. Ismail tadi yang menyalahkan tuh. Nggak paham orang ditambah ini sama Komendaknya itu. Disuruh jangan arti sesuai tag gitu loh, bahasa gampangnya, tapi arti sesuai kesuciannya. Ditakwil atau tahwid gitu. Lihat kalau nggak percayanya, gue lagi pegang terjemahan. Ya itu kan ada dua, ada terjemahan, ada takwilnya, betul. Terjemahannya benar, takwilnya benar menurut pengaku Aswaja. Yang di bawah taping-taping itu naik, jangan nggak usah taping-taping aja, tanyakan dulu siapa yang bertawas ke orang mati. Goblok. Mana berani naik dia bang. Taping-taping aja bawah. Berarti orang Wahabi ini kalau belajar ilmu dia nggak bertanya dulu gitu, dipelajari aja, pantas goblok semua. Mana nih yang Bang Arul nih? Bang siapa namanya? Asof, Asof. Tapi kok di tempatnya Mataram, orang ini ngomongnya lincah loh, pinter-pinter semua. Giliran di sini dikasih waktu ngomong